warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kita menjelaskan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kesempatan hidup masih berada di bawah, masih dengan kita berkuatan, kita terus bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita katakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, pada keluarga beliau, ulama, para pengikut beliau yang mudah-mudahan kita termasuk pengikut setia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita buka dan bersama meneruskan Al-Qasam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai membaca ayat-ayat, saya sedikit menjelaskan terkait dengan jihad ini. Kenapa saya baca ini? Dari rekannya, sanadnya sampai ke nanti apa? Kenapa? Dulu kitabnya itu ayat-ayat yang ditulis oleh Imam Fatihudin Al-Hizzi dari Damaskus. Beliau termasuk ulama di mazhab Syafi'i. Kitab ini adalah kumpulan, adalah syarat dari kitab matan takwidnya Abu Suja, Imam Abu Suja. Dan ini berisi dari kumpulan-kumpulan kitab dari ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Dari kitabnya Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab banyak sekali yang beliau kutip di sini. Itu kitab, salah satunya kitab Majmu' Syarah Muhazzab yang menjadi kitab induknya mazhab Syafi'i, diambil di sana. Yang banyaknya itu sebanyak 27 jilid kitabnya Imam Nawawi. Ini termasuk makarya Imam Nawawi, 27 jilid. Yang satu jilidnya berjumlah sampai 500 halaman. Satu jilid itu di Nawawi. Kemudian ada kitab Rawdatul Talibin, kitab Imam Nawawi diambil juga dalam jilid ini. Kemudian ada kitab At-Tanbih, kemudian ada kitab yang lain juga dari Imam Rafi. Imam Rafi ada kitab namanya Fathul Aziz. Kitab Fathul Aziz itu adalah kitab yang dibuat oleh Imam Rafi, syarat dari kitab Al-Waziz. Namanya kitab Al-Waziz itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya kitab namanya Al-Waziz, kitab fikihnya Imam Ghazali. Kitab Al-Waziz disahkan oleh Imam Al-Rafiq, namanya dari kitab Fathul Aziz atau Syarah Fathir. Itu deretannya sumber-sumber kitab ini. Kemudian Al-Waziz dari mana sumbernya? Imam Al-Ghazali ngambil dari meringkas kitab Nihayatul Matlab fi Hidayatul Mazhab. Itu kitab karangan fikih karangan dari Imam Al-Juwayni, dikenal dengan Imam Al-Romaini, guru dari Imam Al-Ghazali. Kemudian kitab Nihayatul Matlab ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Mukhtasar Al-Muzanni. Mukhtasar Al-Muzanni. Imam Al-Muzanni ini adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Murid langsung. Jadi yang menulis kitab apa namanya? Yang menulis, tapi Imam Syafi'i cuma membacakan aja, menyampaikan yang menulis adalah Imam Al-Muzanni. Dia juga punya kitabnya itu Mukhtasar Al-Muzanni, singkatan dari Al-Um, kitab induk pertama utama dari Imam Syafi'i. Kemudian kitab Al-Um dari mana? Imam Syafi'i ini yang kata gurunya. Kalau yang paling dekat adalah Imam Malik. Imam Malik di Madinah. Imam Malik mengambil ilmu dari mana? Mengambilnya dari Imam Nafi. Imam Nafi ini bekas budaknya dari Abdullah bin Umar. Imam Nafi belajarnya kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah mustahidnya dari para sahabat di Madinah. Setelah Zaid bin Sabit di Madinah itu punya ahli fikih
yang paling besar, yaitu setelah Umar bin Khattab, itu adalah Zaid bin Sabit. Makanya dikenal dengan, kalau di Madinah itu dikenal dengan madrasah fikihnya Zaid bin Sabit, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Zaid bin Sabit meninggal dunia, maka muncullah Abdullah bin Umar ini. Walaupun Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi juga, tapi yang paling tinggi ilmunya adalah Zaid bin Sabit. Tapi mereka posisi sebagai mustahid. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi. Nafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Al-Muzani. Kemudian Imam Al-Haramain, kemudian Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Rafi, kemudian Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu deretan-deretan ulama-ulama besar kita. Kemudian yang sejaman dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Imam Taqiyuddin Al-Husni. Kalau di Mekah juga Imam Syafi'i juga punya sanad guru. Ini sedikit menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Sanad guru, nama guru beliau di Mekah namanya Sufyan Al-Uyainah. Kalau pernah dengar nama kalangan tabi'in ulama Sufyan Al-Uyainah, itu termasuk salah satu guru Imam Syafi'i di Mekah sebelum dia pindah ke Madinah untuk belajar di Imam Malik. Siapa Sufyan Al-Uyainah ini? Adalah murid langsung dari Ibnu Abbas. Dari Mekah itu dikenal dengan mazhabnya, mazhab fikihnya Ibnu Abbas. Nah, sahabat Nabi juga. Jadi sangat pendek di sana Ibnu Abbas. Kemudian kalau di Imam Syafi'i juga pernah mengambil sanad ilmu di Irak, Kufah. Dia karena belajar langsung dengan Abu Yusuf Al-Qadi, Abu Yusuf. Kemudian Imam Al-Hasan Asy-Syaibani, kalau pernah dengar Hasan Asy-Syaibani, itu dari kalangan murid langsung dari Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i nggak ketemu dengan Abu Hanifah, karena kemudian Abu Hanifah meninggal 120 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir. Tapi ketemu dengan muridnya, keliling jadi belajar di Mekah ya. Kemudian setelah puas belajar di Mekah ke Madinah, kemudian dia pindah lagi ke Irak untuk ketemu dengan Abu Hanifah. Di sana juga beliau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu belajar juga kepada Imam Syafi'i. Seperti sampai dikatakan, laula Syafi'i, kalau bukan karena Imam Syafi'i, ma fahimtu ilmu hadis. Kalau seandainya bukan karena Imam Syafi'i, maka saya tidak akan pernah paham tentang ilmu hadis. Begitu juga Imam Syafi'i mengambil manfaat dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad juga banyak sekali menghafal hadis, banyak menguasai ilmu hadis, saling tukar ilmu di sini. Walaupun ada kelasnya, tapi Imam Ahmad juga termasuk ulama mustahid. Belajar kepada Imam Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, kemudian belajar juga kepada Al-Qadi Abu Yusuf. Itu murid langsung, dua murid besarnya Abu Hanifah yang menyebarkan mazhab Hanafi. Di saat langsung Imam Syafi'i belajar di muridnya Ibnu Abbas, kemudian belajar ke Imam Malik, muridnya yang punya rentetan ilmu kepada Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit, kemudian belajar langsung kepada di Irak muridnya Abu Hanifah namanya Hasan Asy-Syaibani, kemudian Al-Qadi Abu Yusuf. Abu Hanifah siapa rentetannya? Rentetan ilmunya Abu Hanifah ada tiga yang dikatakan, karena beliau mengambil mazhabnya Ibnu Mas'ud. Kalau di Irak di Kufah itu mazhabnya ada tiga katanya mazhab besar kita ya. Imam-imam besar kita itu yang pertama di Makkah itu ada Ibnu Abbas, mazhabnya Ibnu Abbas. Kemudian di Madinah ada mazhabnya Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar, ada dua yang besar kita. Kemudian yang ketiga adalah di Kufah, itu mazhabnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya murid namanya Az-Zuhri, kemudian punya murid lagi namanya Muhammad, punya murid lagi namanya Hammad. Hammad ini adalah guru dari Abu Hanifah. Dikaitkan semua dengan para sahabat-sahabat ini. Lahirlah dan sebenarnya mazhab ini banyak sekali, ada ratusan mazhab. Cuman yang dilestarikan oleh murid-murid itu cuma ada 4. Mazhab Abu Hanifah yang dilestarikan oleh Hasan Asy-Syaibani sama
Abu Yusuf. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki, banyak murid-murid yang dilibatkan hampir sekarang. Kemudian di mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali. Jadi sekarang kitab ini adalah kitabnya yang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Sudah berdasarkan hadis yang terus. Dan untuk ilmu fikih ini sebagai pengantar ya, ilmu fikih ini apa maknanya? Ada 3 makna secara lugawinya, kemudian makna secara syar'inya, kemudian makna secara istilahnya. Kalau secara lugawi, al-fiqh ini artinya al-fahmu, memahami. Kalau kita bilang faqihtu ala hadal masalah, saya faqih, saya paham di sini itu, atau fahimtu ala hadil masalah, atas masalah ini. Sama dengan fahim itu faqih. Ini dari kata fikih. Al-fikih al-fahm sama, itu saya bahas. Ini masih luas. Saya paham dengan Anda. Fahim itu angka, saya paham dengan Anda. Ada bahasa Arab itu. Itu namanya fahim itu atau faqih itu fikih. Kalau secara syar'i itu adalah kita semua kalau belajar masalah agama secara keseluruhan tanpa batasan tema apapun, yang penting membahas agama, itu namanya istilah fikih secara syar'i. Jadi belajar apapun terkait dengan agama, masalah surga neraka, kemudian masalah dakwah, teknik dakwah, itu namanya fikih secara syar'i. Kalau secara istilah lebih pengkhususan tema-tema tertentu. Tema-tema tertentu tetap saja ujungnya nanti akan membahas tentang halal haram, makruh, mubah, dan seterusnya. Itu sebagai pengantar. Dan alhamdulillah kita di masjid di barat saja kalau sudah dibongkar, kita pindah sini biar tidak berhenti 6 bulan kita gali. Ya saya ingin berpindah ke sini untuk melanjutkan kitab ini. Dan kita sudah masuk coba hal-hal yang berdasarkan hal-hal yang berdasarkan. Jadi kita bisa dikatakan kitab kuning banyak karena cetakannya warna kuning. Kenapa kita warna kuning? Karena kita zaman dulu kitabnya warna kuning. Mudah-mudahan ya 30 menit lah yang setiap hari Sabtu Bapak Ibu bisa mendengarkan. Insyaallah ini mayuridillahu khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang menginginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimahamkan tentang agama. Apakah belajar fikih ini termasuk yufaqqihhu fiddin? Ya, masuk. Belajar agama secara keseluruhan itu termasuk fikih fiddin. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Ini kan tulisannya kecil, saya tulis begini, kecil, tipis kelihatannya, tapi ini satu halaman bisa berjam-jam kita bahas. Fasl bab baru kita kemarin sudah membahas tentang adab-adab dalam berpuasa. Sekarang fasl bab baru, walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya'. Adapun yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabila. Apa-apa yang sudah keluar dari 2 jalur, yaitu jalur dubur maupun jalur kubur. Dibahas juga dalam satu kitab. Bila ada tentang yang membahasnya. Kalau ini saya belajar tadi ini banyak sekali bahwa kita tambahan kita pembahasan. Karena untuk ini selain membahas mata takribnya Abu Sujah, juga ada tambahan-tambahan itu tidak terpikirkan mungkin oleh Abu Sujah. Itu yang kedua. Apapun yang kedua dari 2 jalur, dari depan maupun belakang, manual maupun dari dubur belakang, itu membatalkan wudu. Kemudian ditambah oleh Imam Al-Fatih di sini, wa yang wudu aidan
Membatalkan wudu juga orang yang sembuh dari penyakit yang berhadas terus, seperti disebutkan di kamar ini salisu minal baul al-ghairi. Ini pernah dibahas juga adalah salisu bauli, orang yang punya penyakit kencing terus, kencing terus, sudah baru pipis tiba-tiba keluar lagi, dan itu dimaafkan kalau seandainya seperti itu kena penyakit, maka jadi dimaafkan. Tapi kalau sudah sembuh dari itu, sudah ke dokter, maka dia sudah harus wudu lagi. Kalau sudah sembuh itu maksudnya ini terkait dengan hadis simpel. Ini biasanya kalau orang-orang sudah tua, dingin itu sudah keluar lagi. Jadi kalau wudu terus bisa jadi biasanya dari tempat tidur jadinya, tipis lagi. Maka kalau punya penyakit seperti ini, maka disarankan untuk pakai hampers, hampers biar dia keluar. Itu kalau sudah wudu keluar lagi itu tidak ada masalah, itu dimaafkan. Tapi kalau sudah sembuh maka harus itu namanya salisul minal baul. Wasifatul mustahab, dan sempurna perempuan yang mustahab. Perempuan yang mustahab itu adalah perempuan yang keluar darah bukan dari haid, bukan dari nifas. Ada 3 darahnya perempuan, darah nifas setelah melahirkan itu. Kalau itu sekitar umurnya nifas itu 4 bulan sampai 6 bulan. Itu memang darah tidak boleh kita sholat yang perempuan. Kemudian yang kedua darah haid. Kalau haid dia tidak sholat. Kemudian ada darah ketiga namanya darah istihadah. Darah istihadah ini darah yang bukan dari 2 darah ini, dan dia tidak najis, tapi keluar terus. Namanya mustahadah, itu perempuan yang keluar darah terus, bukan dari karena haid atau karena najis, keluar terus. Dan darah ini dimaafkan kalau seandainya sudah wudu keluar lagi darahnya, keluar lagi, dan itu bukan darah najis seperti haid sama nifas. Itu dimaafkan untuk yang mustahadah. 3 darah. Dan ibu-ibu kalau punya penyakit seperti ini, kalau sudah sembuh maka wudu lagi. Sudah sembuh harus wudu lagi. Seperti sudah disembuhkan maka wudu. Itu namanya yang wudu ayam inqidam muddatil masjid, membatalkan wudu juga kalau seandainya sudah selesai durasi masjid ini adalah kuf, membasuh, mengusap kuf, fakut atau sakit kuf. Berapa durasinya? Kalau orang musafir itu nanti ada waktu sendiri disebutkan sini. Pokoknya kalau musim di masjid kuf ini akan disebutkan oleh Syekh Abu Sujad di bab tentang mengusap sepatu itu kuf. Kalau para musafir dalam hadis riwayat Muslim disebutkan 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam orang yang pakai sepatu dalam musafir boleh tidak buka sepatunya, hanya sekedar mengelap bagian atas mukanya saja. 3 hari 3 malam. 3 hari kalau dia duduk hanya sekedar mengusap sepatunya doang. Kalau yang lain itu batasnya menggunakan dari pakai sepatu itu sehari semalam. Kalau yang musafir itu 3 hari itu dipakai. Kemudian ini yang paling jadi perdebatan para ulama bahwa yang butuh ayatun aklul lahman jazum, membatalkan wudu juga dengan memakan daging onta. Ini terjadi di kalangan ulama terkait dengan apa hukum makan daging unta. Hukumnya makan daging unta. Kalau di Nawawi ini fakta jamaah ala
bahkan ini Imam Nawawi mengatakan makan dari unta itu batal. Tapi yang masuk di kalangan Syafi'i makan dari unta itu tidak batal. Tapi Imam Nawawi memilihnya maka Nawawi ini bisa mengatakan yang betul bisa mengatakan dan Imam Nawawi menguatkan pendapatnya dan berkata inna fihi hadisaini sahihain, dan mengenai batalnya wudhu karena makan daging unta ini ada dua hadis yang sahih. Ini terang. Laisa anhuma jawab syafih. Jadi mengenai hadis ini sudah jelas kesahihannya tentang batalnya. Dan ada salah satu itu ketika di masjid hadis ketika sholat ada bau kentut, bau kentut. Kemudian Nabi SAW tidak menyebut siapa yang kentut, maka wudhu kembali. Tapi Nabi mengatakan siapa yang makan daging unta tadi silakan wudhu kembali. Ini salah satu hadis ini. Hanya yang makan daging unta ini pada wudhu semua, walaupun tidak kentut tadi. Yang kentut belah. Ini adalah hadisnya. Di bab lain juga maksud ini termasuk bab adab juga. Begitu tingginya adab Nabi tidak menyebut siapa yang kentut silakan wudhu. Ketahuan yang kentut nanti ya. Tapi beliau mengatakan siapa yang makan dari unta tadi silakan pergi wudhu. Ini yang keterangan dari Imam An-Nawawi. Wa qala ulama min ashabina al-muhaddis. Wa huwa mimma ya'taqid dan ini yang dipilih oleh jamaah dari sahabat-sahabat kami ashabina al-muhadditsin, yang dipilih oleh para muhadditsin, termasuk di sini adalah Imam Bukhari, muhadditsin Imam Bukhari. Jadi para ahli hadis sahabat dari Imam Nawawi mengatakan ini yang dipilih. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal memilihnya batal untuk makan dari unta, bukan dari unta. Karena ini berdasarkan hadis Imam Syafi'i, nanti ada keterangannya terkait dengan keadaan unta ini. Wasahih, ini pendapat sahih sebagai ulama besar Imam Syafi'i. Wasahih alladzi alaihi jumhur al-ashab. Jumhur ashab ini adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i secara paling banyak. Jumhur ulama Syafi'i ini yang paling sahih buat sahih yang adalah jumhur al-ashab annahu la yaqulu, bahwa makan dari unta itu secara mazhab Syafi'i jumhurnya mengatakan tidak membatalkan wudu. Wa ajab an hadza bima rawahu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma mastaqbalna. Dan Nabi ini riwayat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wudu ketika makan makanan yang sudah dibakar. Jadi ini hadisnya termasuk dari unta yang dibakar tidak membatalkan. Ini dalil dari jumhur ulama Syafi'i. Bagaimana kalau seandainya pilih yang tadi mazhab Hambali mengatakan batal? Boleh, enggak? Karena di mazhab Syafi'i itu mengatakan Imam Nawawi dan sebagian besar sahabat Imam Nawawi ahli hadis mengatakan memilih ini. Ini pilih-pilihan saja sebenarnya. Pilih-pilihan saja. Ada cerita bahwa ada seorang murid dari Umar, wahai Imam Aisyah, saya sebenarnya pernah sholat di belakangnya Imam Syafi'i. Apakah batal sholat saya karena Imam Syafi'i sudah makan dari unta tapi tidak wudhu? Maka Imam mengatakan sholat kalau dia tidak apa-apa. Jadi kan kalau Imam tidak wudhu kan batal sholat kita. Tapi Imam Ahmad mengatakan jangan coba dulu karena dia punya dalil yang kuat juga dari hadis Jabir.
Tidak ada pada khariju min sabilah. Ini masalah sebenarnya keluar dari masalah yang dua sabilah tadi. Karena ini masalah makan. Wahuma al-kumpul, yaitu kumpul itu adalah kemaluan makan. Kumpul itu yaitu dalam. Nah, ini dulu bisa membatalkan dulu terkait dengan dua sabilah ini. Itu dikatakan di sini bahwa ayat kelihatan karena aulihan mu'tar itu yang keluar itu baik kelihatan maupun tidak kelihatan, baik terasa ataupun tidak terasa. Pokoknya keluar dari dua jalur itu, maka itu dimatakan. Berarti tentukan ada yang berbunyi, ada juga yang tidak berbunyi. Termasuk nanti yang dibahas juga di sini adalah terkait dengan orang yang tidur. Nanti ada orang yang malam. Jadi yang keluar dari dua sabilah ini, dua jalur ini, entah dia bunyi, kelihatan atau tidak kelihatan. Kalau kelihatan jelas, kalau tidak kelihatan, itu kita tidak kelihatan. Kemudian dari syara'in dan Allah al-Qur'an wal asli dari Allah Ta'ala waja'ahu minkum minal-Qahid wasbila Abu Hurairah radhiyallahu anhu an-hadis Abu Hurairah bertanya tentang hadis ini pasal usahun al-Qur'an itu bentuk dengan suara terkait dengan suara atau bentuk yang tidak bersuara. Wallahu Bukhari hadis Ali radhiyallahu ta'ala ini terkait dengan bahasa bentuk bersuara atau tidak bersuara. Ini perkatakan dulu. Kunturan dan mazda. Yang Ali radhiyallahu anhu mengatakan saya sebenarnya orang yang mazda, yaitu orang yang senantiasa keluar air mazi. Jadi yang keluar dari kita itu ada tiga, air mazi, kemudian air mani, sama air wajib, tiga. Dan sudah apa? Air yang itu yang mani, bedanya mani itu keluar karena syahwat itu. Setelah berhubungan karena syahwat, tiba-tiba berhayal, akhirnya bernafsu keluar dia. Itu namanya mani. Ini tandanya adalah nikmat keluarnya. Kalau mazi itu keluar sama mirip seperti air mani, tapi bukan pada saat keluar, bukan pada saat syahwat. Tiba-tiba keluar. Kalau mani itu biasanya muncrat, kalau mazi itu tidak muncrat, tiba-tiba ada di depan kemaluan kita. Laki-laki maupun perempuan. Kalau wanita lebih percaya lagi, karena kecapean atau karena habis kencing biasanya ada keluar cairan-cairan putih habis kencing itu namanya wajib. Ali radhiyallahu anhu punya penyakit namanya mazda, yaitu orang yang senantiasa keluar mazi walaupun tidak langsung keluar. Kemudian fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku saya malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kali karena saya ini adalah mengakuinya. Malu saya bertanya dengan keluar mazi. Fa'amartu al-Miqdad bin al-Aswad. Saya menyatakan kepada Miqdad bin al-Aswad al-Kindi dalamnya sahabat al-Miqdad. Fasa'alahu faqala, untuk bertanya kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, berkata Nabi SAW, ya jisi dan warahu wa yatawadda. Maka kalau keluar mazi cukup cuci saja kemaluan tersebut, kemudian berwudu lagi, cukup cuci, tidak perlu mandi. Kadang-kadang mirip mazi sama mandi, mirip rupanya, tapi kalau mazi itu tidak wajib mandi. Kalau mandi, air mandi itu wajib mandi besar. Maksudnya cukup jangan kali sini. Rawahu Syaikhani diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Sampai
yang mau meninggalkan silakan dalam kita insyaallah sampai nggak mau kalau saya kelihatan dan kita lanjut. Wajibnya bahwa dengan ini dibolehkan apa yang keluar dari sini itu adalah kalau mandi selain pasal tubuh juga harus mandi. Kejelasan mandi itu ada putih, engket, ada aroma baunya keluarnya kan itu di sini. Al-Mazhab menurut Al-Mazhab Rohi Allah dalam pendapat Imam Nawawi adalah kitab Fathul Aziz dan kitab Rawdah Imam Nawawi Rawdah وَلَهُ بِأَنَّ مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ فَلَا يُوجِبُ أَدْغَمُهُ. Jadi ini masalah yang wajib lebih besar daripada dua perkara tadi terkait dengan dua sebilai. Jadi masalah mandi ini adalah perkara besar yang tidak harus mandi. Seperti orang yang kazina muhsan. Ini masalah perkara yang besar seperti orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina namanya zina muhsan. Lima awal dan awal haddin, maka dia wajib dihad dihukum 2 kali lipat, dicambuk kemudian dirajam. Dicambuk diasingkan kemudian dirajam. Ini perkara yang mohon wajah itu rajam. Kalau ini zina muhsan, kalau zina muhsan itu dihukum dengan rajam. Zina muhsan itu orang yang menikah sudah zina itu hukumannya pada hukum Islam itu dirajam. Kalau yang belum nikah wajib itu dicambuk kemudian bertasbih diasingkan kalau disinakan itu zina. Wakila inna khurujan mani yang putus air. Keluarnya air mani itu bisa menyebabkan wudu. Wa yujibul ghusla kama aqama syai' kepada lafz at-tanbih, dan itu juga diwajibkan mandi untuk keluar air mani seperti yang dilakukan oleh Syekh Abu Sujah kepada lafz at-tanbih. Begitu juga disebutkan dalam lafaz kita at-tanbih. Kita at-tanbih ini kita mengatakan dengan An-Nawawi juga. Wa bihi qala al-Qadi Abu Muhammad al-Juwayni wa jama'ah minhu al-Imam al-Juwayni wal-Ghazali. Kata juga yang Al-Ghazali Al-Juwayni dan bagian para sahabat Syafi'i itu keluar ini kita dikatakan itu dan wajib. Wasarahu bihi Ibnu Subair annahu yaqul, karena ini disebutkan oleh Imam Subair bahwa itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang yaqtadihi fa innahu qala, dan berkata dan ditetapkan oleh Imam Syafi'i bahwa itu membatalkan wudu. Innahu qala dalal sunnah. Nah, itu menurut pendapat berdasarkan sunnah. Ada wudu'i minal masjid wal baul wa rih. Itu untuk yang keluar masjid kemudian baul, kencing, warri dan itu diwajibkan untuk kembali. Kulli ma kharaja min babi min furuji, dan apapun yang keluar dari dua maluan dua sabilai tersebut yang keluar itu dilakukan untuk berwudu, kecuali tadi mani itu harus tapi dulu maka dia harus wajib berwudu. Qala Ibnu Athiyyah fi tafsir al-ijma', kata Ibnu
juga Ibnu Atiyah ini adalah sebutan lain dari Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali. Dalam tafsirnya al-Ijma ala anna al-mani bahwa mani dalam wudu itu bisa membatalkan air mani, bisa membatalkan wudu. Wa ma istadalla bihi ar-rafi min man anna syai' idza awjaba 'aradun amrayn ila akhar. Itu disebutkan bahwa semua yang keluar dari situ kata Rafi juga berdasarkan dalil bahwa apapun yang keluar dari dua yang bisa membatalkan wudu. Begitu juga nafadahu al-Nawawi, kata Nawawi juga bil haid, itu orang yang haid, wa qala innahu yanqudul wudu, orang haid bisa membatalkan wudu dan ittifaq dengan kesepakatan ulama. Wa wafaqahu Ibnu Rif'ah dan ditegaskan oleh Ibnu Rif'ah adalah salah satu murid dari Imam Nawawi ala annahu yanqudul wudu wallahu a'lam. Kita sampai selesai dengan garis bahwa haid bisa membatalkan wudu. Qawluhu ma kharaja min sabilain, dan dari perkataan ini apa yang keluar dari sabilain istaraja bihi dikecualikan amma idza kharaja min ghairi ma kal fasli, ini dikecualikan keluar dari kedua tempat tersebut. Kal fasli keluar karena dari tempat lain, kita karena pengobatan atau apa, itu fasli ini adalah keluarnya dari tempat yang lain. Kemudian wal hijamah pekan tidak membatalkan wudu. Wal qaid itu muntah juga tidak membatalkan wudu. Tapi kalau puasa muntah yang harus membatalkan wudu. Walah dari jenis dari itu tidak membatalkan wudu. Puasa tidak keluar dari puasa ini dua jalan ini maka tidak membatalkan wudu. Fa innahu la yajuzu li annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang fasli tadi darah yang keluar selain dari dua tempat itu kemudian bekah kemudian muntah tidak membatalkan wudu, karena Nabi SAW ihtazama wa sholat, Nabi berpekan kemudian sholat, walam yatawadda, dan Nabi tidak ketika pekan selesai pekan dia tidak melaksanakan juga bekannya langsung sholat tanpa perlu wudu. Kemudian walam yazid ala qasli hadzal, dan tidak juga ditambah dengan basuhan tempat keluarnya darah yang sudah keluar, tidak dibasuh, tidak dicuci. Wa li'anna naqda bi misli ma waradat fi sunnah, dan batalan ini disebabkan karena seperti ma waradat fi sunnah,